Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas Manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya ingin menjelaskan analisis pertumbuhan penduduk Indonesia sesama pedagang tentang sistem moneter. Perkembangan prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia umumnya berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, kesempatan kerja meningkat, pendapatan naik, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan lebih baik. Ini cenderung mengurangi tingkat kelahiran dan meningkatkan tingkat harapan hidup, yang dapat menghasilkan proyeksi pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali. Sebaliknya, ketika ekonomi stagnan atau melambat, dampaknya bisa sebaliknya, dengan kemungkinan peningkatan tingkat kelahiran dan kematian yang dapat mempengaruhi prediksi pertumbuhan penduduk. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat mempengaruhi urbanisasi. Ketika ekonomi tumbuh, orang cenderung bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada pertumbuhan populasi yang lebih cepat di perkotaan daripada di pedesaan, yang mempengaruhi distribusi geografis dari pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memberikan pertumbuhan penduduk yang akurat, penting mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi serta tren urbanisasi. Beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk meliputi yaitu yang pertama, kesempatan kerja. Tingkat pengangguran kesempatan kerja yang tersedia mempengaruhi keputusan individu untuk memiliki anak. Ketika lebih banyak kesempatan kerja tersedia, keluarga cenderung lebih mampu untuk membiayai kehidupan anak, sehingga mereka mampu lebih cenderung memiliki anak. Pendapatan dan kesejahteraan. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, membuat mereka lebih mampu untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka. Ini dapat mempengaruhi tekanan untuk memiliki anak lebih banyak sebagai asuransi sosial di masa tua. Ketiga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, reproduksi, dan pendidikan akses dapat membantu mengurangi tingkat kelahiran dan tinggi, karena orang-orang lebih mampu membuat keputusan yang terinformasi tentang jumlah anak yang mereka inginkan. Keempat, urbanisasi. Ketika ekonomi tumbuh, banyak orang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya. Ini dapat mempengaruhi pola kelahiran dan kematian, karena kota-kota cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih rendah dan tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dibanding dengan pedesaan. Memperhitungkan semua faktor ini penting dalam membuat proyeksi pertumbuhan penduduk yang akurat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Kebijakan seperti program keluarga berencana, pendidikan akses yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, distribusi untuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan program bantuan sosial untuk keluarga miskin dapat memiliki dampak signifikan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi juga dapat membantu mengurangi tekanan demografi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara komprehensif, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola pertumbuhan penduduk seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada kiranya akan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.